Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia? Sejumlah informasi minggu ini telah kami rangkum untuk Anda. Dari Comment Center Padang Panjang bersama saya, Derit M. Harika, inilah Padang Panjang Sepekan. Memimpin apel gelar operasi ketupat di Mako Polres Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran meminta TNI, Polri, dan pemerintah daerah bersinergitas baik dalam menghadapi situasi Lebaran 2022. Saat memimpin apel gelar pasukan operasi ketupat pada Jumat 22 April 2022 di Mako Polres Padang Panjang yang dihadiri Kapolres AKBP Novianto Taryono, Forkopimda, OPD terkait, PJU Polres, dan diikuti personil gabungan. Wakofadli meminta untuk menghadapi mudik Lebaran 2022 diperlukan sinergitas TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Sesuai dengan amanat Kapolri, Wakofadli menyampaikan, selama libur Lebaran, pengamanan dilaksanakan secara profesional dan humanis, serta mengutamakan protokol kesehatan. Lebih lanjut, Wakofadli mengatakan, bagi pemudik diharapkan sudah melakukan vaksinasi. Pemudik yang mudik ke Padang Panjang nanti diharuskan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di spot-spot seperti wisata dan restoran. Sementara itu, mengingat jalur Padang Panjang Bukit Tinggi menjadi jalur utama untuk pemudik yang pulang ke Sumatera Barat, Novianto meminta pemudik untuk mematuhi aturan lalu lintas dan beretika saat berlalu lintas. Jadi amanah dari Bapak Kapolri ya, pertama tetap kita menjaga prokes. Kita mengetahui bahwasanya libur panjang ini akan banyak yang datang mudik, harus mudik, akan sangat luar biasa padat. Jadi tetap menjaga prokes. Yang kedua tentunya kami bersinergi bersama dengan Polri, TNI, seluruh pihak untuk betul-betul mengamankan situasi Ramadan dan juga Idul Fitri nantinya. Dan tentunya dengan pertemuan tadi dan amanah tadi kita sudah diberikan instruksi strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk mengamankan Ramadan dan Idul Fitri. Lebih lanjut, Novianto mengatakan untuk pengamanan akan disiapkan 5 pos pengamanan yang akan dimulai pada 28 April sampai 9 Mei mendatang. Pada malam takbiran juga akan dilakukan pengontrolan langsung bersama wali kota ke pos-pos tersebut. Landai, namun tetap patuh pada protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, upayakan untuk bisa booster pada saat akan melakukan mobilisasi minimal ya vaksin kedua. Namun kita juga membuka beberapa stand pada saat hari Lebaran di 2 titik stasioner yaitu Pasar dan Koramil. Nah, tolong kalau yang belum silakan datang ke gerai vaksin. Kemudian yang ketiga, mengingat jalur Padang Panjang Bukit Tinggi adalah jalur utama orang-orang pada mudik dan 1,8 juta warga Minang ini pada mudik pada tahun ini dan kebanyakan adalah orang-orang Bukit Tinggi, Padang Panjang dan yang lain. Tolong patuhi seluruh aturan lalu lintas yang ada. Kemudian yang kedua, tetap beretika dalam berlalu lintas. Semua punya kepentingan yang sama, pulang kampung atau sama-sama saling menghargai di jalan. Selama Lebaran, Polres juga menurunkan 153 personil yang terdiri dari anggota Polres Padang Panjang dan BKO Polda Sumbar. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Basnas membuka pojok zakat untuk pembayaran zakat fitrah di 6 titik lokasi di Padang Panjang. Pojok zakat oleh Basnas Kota Padang Panjang diresmikan Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra bersama Ketua Basnas Syamsuwarni dan Kepala Kantor Bank Nagari Zul Hendri serta Kepala Dinas Kominfo Ampera di Kantor Bank Nagari pada Jumat 22 April 2022. Sekdako Soni mengatakan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri kepada segenap masyarakat termasuk PNS untuk menyalurkan zakat fitrah ke pojok zakat Basnas yang sudah tersedia di beberapa titik di Kota Padang Panjang. Sekdako Soni juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar sama-sama berbagi kepada yang membutuhkan dengan melakukan pembayaran zakat fitrah di Basnas. Sedangkan Syamsuwarni turut menghimbau masyarakat untuk dapat segera mungkin membayarkan zakat fitrahnya sehingga lebih cepat untuk didistribusikan. 6 lokasi pojok zakat tersebut diantaranya Kantor Bank Nagari,
kantor Basnas, depan gedung M Syafi'i, Paris Walayan, Arena Minimarket, dan AB Mart. Selain membuka secara resmi, Sekda Kosoni juga langsung menyalurkan zakat fitrahnya. Hal yang sama dilakukan oleh Kepala Disperdakop UKM, Jeffy Carter Eka Putra. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Wali Kota Fadli Amran serahkan bantuan dari Kementerian Pertanian kepada 11 kelompok tani di Aula Balai Benih Ikan atau BBI, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur. Bertempat di Aula Balai Benih Ikan atau BBI Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Wali Kota Fadli Amran menyerahkan bantuan kepada 11 kelompok tani atau Keltan pada Jumat 22 April 2022. Bantuan yang berasal dari Kementerian Pertanian tersebut berupa rehabilitasi jaringan irigasi tersier dengan biaya 75 juta rupiah diberikan kepada Keltan Mata Air dan Keltan Tanah Lambah. Lalu angkutan produk hortikultura atau pickup kepada Keltan Ganto Padati. Selanjutnya, 1 unit fasilitasi greenhouse kerisan diberikan untuk Keltan Sansifera dan kelompok wanita tani Bungo Tanjung. 1 unit fasilitasi greenhouse mawar diberikan kepada Keltan Usaha Sepakat 2 dan Keltan Parak Pisang. Pada kegiatan pekarangan pangan lestari, 60 juta rupiah diberikan masing-masingnya kepada KWT Pedagang Sayur, Keltan Semoga Sukses, KWT Jembes Sayu, dan KWT Melati. Wako Fadli menyampaikan hendaknya bantuan tersebut dapat dimaksimalkan manfaatnya supaya memperoleh hasil yang baik. Sementara itu, Kadis Pangan dan Pertanian Ade Nefrita Anas menyampaikan bantuan tersebut didapat Pemko setelah mengajukan proposal kepada Kementan pada 2021 lalu. Tampak hadir camat, lurah, dan pejabat terkait lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Dikarenakan memang irigasi kita sudah sebagian besar sudah semi Mengisi pengajian Korpri dalam rangka memperingati Nuzulul Quran di Masjid Islamic Center Padang Panjang, Buya Hamidi mengajak seluruh ASN untuk senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Saat mengisi pengajian Korpri yang memperingati Nuzulul Quran di Islamic Center pada Jumat 22 April 2022 yang dihadiri Sekda Kosoni Budaya Putra, Kakan Kemenak Alizar Chan, Kepala Cabang Bank Nagari Zul Hendri, Ketua Basnas Syamswarni, serta segenap pejabat dan ASN Pemko. Tampil sebagai penceramah Buya Hamidi yang mengajak seluruh ASN agar selalu membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, dan juga selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya Hamidi juga mengingatkan jamaah ketika sehat dan mumpung masih hidup untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Sekda Kosoni berharap kepada jajaran Pemko untuk senantiasa mengingatkan ibadah dan keimanan. Sementara itu, Sekda Kosoni berharap kepada jajaran Pemko untuk senantiasa meningkatkan ibadah dan keimanan. Lebih lanjut, Pemko Padang Panjang bersama sejumlah unsur dan elemen terkait telah menyepakati penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di lapangan Bancalawe. Andes Maradona dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang, sepekan. Tim Safari Ramadan Provinsi Sumatera Barat yang diketuai Wakil Gubernur Audi Joinaldi mengunjungi Masjid Al-Muttaqin Silayang Bawah. Didampingi Wali Kota Fadli Amran, Wagub Audi membagikan bantuan sejumlah uang dan kain sarung untuk masjid tersebut. Didampingi Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, tim Safari Ramadan atau TSR Provinsi Sumatera Barat yang diketuai Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi, Datuk Rajo Pasisya Alam berkunjung ke Masjid Al-Muttaqin, Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Jumat 22 April 2022. Dalam kesempatan tersebut, TSR Provinsi menyerahkan bantuan 50 juta rupiah dan 100 buah kain sarung untuk kelangsungan pembangunan dan pelaksanaan program kegiatan di Masjid Al-Muttaqin.
Dalam sambutannya, Wagub Audi menyampaikan kekagumannya terhadap Kota Padang Panjang terkhusus dalam segi adat dan budaya. Orang nomor 2 di Sumatera Barat tersebut menilai Kota Padang Panjang memiliki masyarakat yang sangat ramah dan ekonomi yang sudah mulai berkembang. Wagub Audi juga mengapresiasi Wako Fadli Amran terkait beberapa program, baik dari skala provinsi maupun kota yang telah terselenggara di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Wako Fadli mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rombongan tim Safari Ramadan Provinsi yang telah berkunjung ke Kota Padang Panjang. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran apresiasi kegiatan berbagi paket lebaran yang diinisiasi oleh Masyarakat Peduli Padang Panjang dan sekitarnya atau MP3S bersama Konco Are. Kegiatan tersebut dilaksanakan di PDIKM Padang Panjang. Masyarakat Peduli Padang Panjang dan sekitarnya atau MP3S bersama Konco Are melakukan kegiatan berbagi paket lebaran yang dilaksanakan di PDIKM Kota Padang Panjang pada Minggu 24 April 2022. Bantuan sebanyak 260 paket lebaran dibagikan kepada warga Kota Padang Panjang dan sekitarnya dengan total nilai Rp41.200.000. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Fadli Amran. Wako Fadli mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada MP3S dan Konco Are yang telah memberikan bantuan paket lebaran kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua MP3S Dasrul Dahlan mengatakan MP3S berasal dari berbagai kalangan seperti pebisnis, intelektual yang sudah berbadan hukum dan terdaftar di Menkumham. Turut hadir staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Sedako Zulkifli yang juga tergabung dalam MP3S dan pejabat terkait lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pertandingan partai final antara tim Koja FC melawan tim Grand Azizi FC menutup Liga Ramadan Silaturahmi Novi Hendri Cup 2022. Dalam pertandingan tersebut, tim Koja FC berhasil sebagai juara. Pertandingan partai final antara tim Koja FC melawan tim Grand Azizi FC menutup Liga Silaturahmi Ramadan Novi Hendri Cup 2022 pada Minggu 24 April 2022 di lapangan Gunung Sajati, Kelurahan Gating, Kecamatan Padang Panjang Timur. Turnamen yang berlangsung selama 2 pekan dan diikuti 8 tim dari Padang Panjang, Batipu, dan 10 kota tersebut secara resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. Pada kesempatan tersebut, Wawako Asrul mengapresiasi panitia penyelenggara yang telah sukses menggelar event turnamen sepak bola tersebut. Selain meningkatkan kebugaran, olahraga juga dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi antara pemain dan masyarakat. Sementara itu, anggota DPRD Novi Hendri yang juga penggagas turnamen ini menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mensukseskan turnamen tersebut. Tim Koja FC dari Kota Padang Panjang berhasil meraih juara umum dalam turnamen ini setelah dalam partai final menundukkan Grand Azizi FC dengan skor akhir 2-1. Tim Koja FC berhak menerima piala bergilir wali kota dan sejumlah hadiah lainnya. Selain itu, peraih top skor dalam turnamen tersebut, Dedi Buana dari Relax FC yang berhasil mencetak 6 gol sepanjang turnamen tersebut. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang Bank Nagari Padang Panjang Zul Hendri, Sekretaris BKPSDM Afrizal, Andas Maradona, dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran membuka Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Lansia di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat. Kegiatan tersebut memperebutkan piala bergilir Wali Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran membuka kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai pada Minggu 24 April 2022. Kegiatan MTQ yang dihelat selepas sholat tarawih tersebut diikuti para lanjut usia atau lansia tingkat Kota Padang Panjang.
Pengurus Masjid Nurul Amri, Kamaliyah Rais mengatakan MTQ lansia ini diikuti masing-masing perwakilan jamaah masjid yang ada di Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebut akan memperebutkan piala bergilir Wali Kota Padang Panjang bagi yang berhasil menjadi juara umum. Selain itu, panitia juga telah menyiapkan trofi dan tabanas bagi juara 1 hingga 3. Untuk harapan 1 hingga 3 akan diberi bingkisan dan juga tabanas. Dikatakannya, syarat untuk ikut MTQ lansia ini adalah berusia 55 tahun ke atas yang dibuktikan dengan fotokopi KTP. Calon peserta belum pernah jadi juara MTQ dan juri MTQ, dan peserta wajib membawa surat mandat utusan pengurus masjid. Sementara itu, Wako Fadli mengapresiasi pengurus Masjid Nurul Amri yang telah menggelar MTQ lansia ini. Wako Fadli berharap kegiatan serupa dapat berlanjut setiap tahunnya, agar kalam ilahi terus membahana di Kota Padang Panjang. Arajo Alam dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Tingkatkan kerukunan umat di Kota Padang Panjang, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Sumatera Barat lakukan koordinasi bersama Pemko dan FKUB Kota Padang Panjang. Guna meningkatkan kerukunan dalam beragama di Kota Padang Panjang, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Sumatera Barat lakukan koordinasi bersama pemerintah kota dan FKUB Kota Padang Panjang di ruang kerja Wakil Wali Kota pada Senin 25 April 2022. Wakil Wali Kota Asrul saat menyambut rombongan berharap dengan kedatangan FKUB ini bisa memberikan solusi-solusi dalam kerukunan beragama di Kota Padang Panjang. Ketua FKUB Sumbar, Duski Samad menyebutkan, fungsi dari FKUB ini adalah untuk memelihara kerukunan dalam beragama. Pertemuan ini lebih kepada antisipasi dalam mengurangi permasalahan kerukunan beragama dan melakukan orientasi dalam kerukunan beragama. Ikut hadir Kepala Kemenak Alizar Chan, Kepala BPBD Kesbakpol Kota Padang Panjang Iputu Venda, pengurus FKUB Provinsi Sumatera Barat, pengurus FKUB Kota, Cynthia Putri Lydia, dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Terima kasih dan luar biasa. Memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan atau DWP membagikan 150 nasi kotak untuk berbuka puasa kepada beberapa tukang ojek di Padang Panjang. Dharma Wanita Persatuan melakukan aksi berbagi untuk para tukang ojek di Padang Panjang pada Kamis 21 April 2022 dalam rangka memperingati Hari Kartini. Dalam aksi berbagi tersebut, DWP membagikan 150 nasi kotak untuk berbuka puasa yang menyasar ke beberapa lokasi pangkalan ojek. Sebenarnya kita dari Wanita Persatuan Kota Padang Panjang ini sebenarnya Pak dalam rangka memperingati Hari Kartini. Jadi kami di sini perempuan yang bernaung di bawah organisasi Wanita Persatuan ingin membagi sedikit rezeki dari pengurus ini ya, ini memang murni donasi dari pengurus semua. Satu persatu lokasi pangkalan ojek di Kecamatan Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur didatangi. Di antaranya halte res area Silaing Bawah, Simpang Hotel Rangkayo Basa, Simpang Tawali Putra, Terminal Bukit Surungan, Simpang Baaya Bukit Surungan, Simpang Lampu Merah Kelurahan Ganting, dan beberapa lokasi lainnya. Ketua DWP Sri Hidayani Soni Budaya Putra yang memimpin rombongan ini menyebutkan, pihaknya ingin berbagi rezeki yang berasal dari sumbangan dan sedekah pengurus dan sasarannya tukang ojek yang ada di Padang Panjang. Sri Hidayani berharap aksi tersebut dapat sedikit membantu dan bermanfaat untuk semua. Andas Maradona, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Asrul beserta jajaran menyambut kedatangan bus yang membawa mahasiswa dan mahasiswi Padang Panjang atau Mama Papa Mudik Gratis di depan kantor Dinas Perhubungan. Rabu 27 April 2022, bus yang membawa rombongan mahasiswa-mahasiswi Padang Panjang atau Mama Papa Mudik Gratis akhirnya sampai di Kota Padang Panjang dengan selamat. Mereka disambut Wakil Wali Kota Asrul. Menggunakan bus eksekutif PONPM, 40 mahasiswa berangkat pada Senin 25 April pukul 22.00 WIB dari kampus Universitas Indonesia Depok dilepas oleh Wali Kota Fadli Amran. Para penumpang tersebut diantaranya menempuh kuliah di Bandung
Jakarta, dan Semarang. Wawako Asrul menyampaikan program Mama Papa Mudik Gratis merupakan bentuk kepedulian Pemko terhadap anak-anak yang menempuh pendidikan. Program ini sudah lama digagas, namun karena COVID-19, program tertunda dan baru bisa direalisasikan tahun ini. Sementara itu, Kepala Disub Arkes Revagus mengatakan program tersebut digagas oleh Wako Fadli dan Wawako Asrul yang kemudian dieksekusi oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Haris Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wujud kepedulian kepada masyarakat juga dilakukan oleh karyawan Bank Nagari Cabang Padang Panjang dengan berbagi 300 paket pabukoan kepada warga yang melintas di depan kantor cabang Bank Nagari. 300 paket pabukoan yang dibagikan oleh karyawan Bank Nagari Cabang Padang Panjang kepada warga yang melintas di depan kantor Bank Nagari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 8, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Rabu 27 April 2022 merupakan partisipasi dan swadaya semua karyawan. 300 paket pabukoan yang dibagikan oleh karyawan Bank Nagari Cabang Padang Panjang kepada warga yang melintas di depan kantor Bank Nagari merupakan partisipasi dan swadaya semua karyawan. Kepala Kantor Cabang Bank Nagari Zulhendri berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat di saat kondisi yang masih COVID-19. Zulhendri juga menyampaikan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Bank Nagari telah menyiapkan ketersediaan uang tunai dengan total kurang lebih 18 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pasokan ATM yang ada di 10 lokasi di Padang Panjang dan sekitarnya. Zulhendri juga menyampaikan khusus untuk pembayaran gaji pada 1 Mei sudah standby di dalam rekening masing-masing PNS maupun pensiunan. Khusus untuk pembayaran pensiunan, Bank Nagari akan mulai lagi buka di hari raya ketiga pada tanggal 4 hingga 6 Mei 2022. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Guna menguatkan peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di Kota Padang Panjang, setiap OPD diminta untuk menyiapkan tenaga administrasi untuk PPID pelaksana, wali data, dan Bako Humas. Artinya sebagai humasnya OPD. Dalam rapat bersama sekretaris seluruh OPD di ruang VIP Balai Kota pada Kamis 28 April 2022, Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim mengatakan, seiring Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai kota informatif oleh Komisi Informasi Sumatera Barat, penting bagi setiap OPD untuk memberikan informasi kepada masyarakat selagi informasi tersebut tidak rahasia dan boleh dipublikasikan. Setiap organisasi perangkat daerah diminta menyiapkan seorang petugas administrasi untuk menjadi petugas PPID pelaksana, wali data, dan Bako Humas. Terkait PPID pelaksana ini, Pranata Siaran Ahli Muda Haris Sulistyo menyampaikan, keterbukaan informasi ini sudah menjadi sebuah tolak ukur bagi sebuah daerah untuk maju dan dikenal luas. Maka dari itu penting bagi setiap OPD untuk menyampaikan informasi yang memang bisa dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Sementara itu, statistisi ahli muda Yuvalianda menyampaikan saat ini Kota Padang Panjang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi kota statistik. Kominfo sudah menyiapkan sebuah portal satu data untuk hal ini. Sementara itu, terkait Bako Humas, Pranata Humas ahli muda Budiono menyampaikan Bako Humas ini diadakan agar setiap OPD tidak tertinggal dalam menginformasikan sebuah informasi. Yuli Guslinda dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran resmikan rumah tahfiz gratis Karang Taruna Paus Mushola Al-Akram di Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kamis 28 April 2022. Wali Kota Fadli Amran menyebut baik gagasan dari para pemuda Karang Taruna Pasar Usang didukung pengurus Mushola Al-Akram yang telah mendirikan rumah tahfiz gratis Karang Taruna Paus Mushola Al-Akram. Wako Fadli turut menghimbau para pemerhati pendidikan turut berpartisipasi mengembangkan hal yang sama, yakni mendidik anak-anak Kota Padang Panjang menjadi para penghafal dan pecinta Al-Quran.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Pasar Usang, Yegi Febrian mengatakan, perkembangan teknologi informasi saat ini perlu dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Menurutnya, anak-anak perlu diarahkan kepada hal positif agar tidak sibuk dengan bermain game. Yegi menjelaskan berdirinya rumah tahfiz tersebut sebelum diresmikan oleh wali kota, saat ini memiliki 21 orang murid. Rumah tahfiz berkegiatan 3 kali seminggu, setiap Senin sampai Rabu, ba'da asar sampai dengan maghrib. Tampak hadir Sekdako Soni Budaya Putra dan pejabat terkait lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Alhamdulillah tadi kita memantau kegiatan rumah tahfiz gratis yang digagas oleh Karang Taruna dan juga pengurus Musola Al-Akram ini, dan tentunya kegiatan serupa ini tentu kita dorong ya. Bagaimanapun pendidikan anak-anak menjadi prioritas, apalagi pendidikan agama kita dekatkan dari usia dini untuk dekat kepada Al-Quran. Dan tadi kita pun juga menghimbau mudah-mudahan lebih banyak lagi pemerhati dari masyarakat yang bisa mensedekahkan ataupun juga membantu kegiatan-kegiatan seperti ini. Demikian informasi Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, bulan Ramadan akan segera berakhir. Tak terasa selama 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beserta kru Padang Panjang TV yang bertugas mewakili Dinas Kominfo Padang Panjang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.